kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan kembali hasil diskusi kami mengenai materi dampak positif dan negatif perkembangan iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Saya Talita Piliana Umar selaku moderator. Saya Delawati Halidu selaku pemateri. Saya Binsar Supriyadi selaku pemateri. Saya Delviani Suleman selaku pemateri. Saya Rosalinda Hua selaku pemateri. Dan saya Marsana Haniu sebagai pemateri. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iptek dan tujuan iptek. Pengertian iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut iptek. Adalah suatu tempat yang menjadi sumber informasi yang tentu dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan seseorang, khususnya di bidang teknologi dari waktu ke waktu. Iptek dapat pula diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai informasi dan pengetahuan tentang berbagai teknologi. Yang kedua, tujuan iptek. Tujuan dari adanya iptek adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan manusia, serta membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Bukti dari adanya iptek bisa kita lihat dari komputer, laptop, handphone, motor, mobil, printer, dan lain sebagainya. Sistem pertahanan negara dan keamanan negara adalah sistem berdasarkan Undang-Undang Dasar untuk menyelenggarakan pertahanan keamanan negara melalui suatu kebijakan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan untuk melakukan upaya nasional secara terpadu dan terus-menerus. Dengan melibatkan segenap unsur dan potensi, dibina menjadi suatu kekuatan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Paradigma pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia sedang berada dalam proses pergeseran peradaban dari paradigma yang berbasis sumber daya alam menuju pembangunan berbasis sumber daya masyarakat berpengetahuan atau knowledge-based society. Perkembangan iptek bersinergi dengan kemajuan peradaban manusia. Dulunya, iptek adalah sebuah kebudayaan yang dilakukan secara rutin, dan di zaman sekarang ini berkembang menjadi suatu alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Manusia yang memiliki jiwa untuk berkarya pastinya tidak akan berhenti untuk terus mengembangkan iptek. Dan terkadang dengan banyak kelebihan yang dimiliki iptek membuat sebuah perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Baik perubahan secara positif maupun negatif, khususnya yang akan kita bahas kali ini pada bidang pertahanan keamanan. Pengaruh pertahanan dan keamanan nasional tidak terlepas dari faktor eksternal, perkembangan global dan regional, baik politik, ekonomi, sosial maupun pertahanan dan keamanan, dan internal, heterogenitas suku bangsa, situasi ekonomi yang belum pulih, faktor sosial, politik, serta teknologi militer, mencermati lingkungan strategi global, regional, dan ancaman yang mungkin dihadapi Indonesia ke depan dapat berbentuk ancaman pertahanan dan keamanan tradisional, berupa invasi atau agresi militer dari negara lain, walaupun diperkirakan kecil kemungkinannya, dan ancaman keamanan non-tradisional, perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke depan kemungkinan besar meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara, penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, pencemaran dan pengerusakan lingkungan, imigrasi gelap, pembajakan, aksi radikalisme, konflik komunal, dan dampak bencana alam. Contoh teknologi yang dapat digunakan oleh sipil dan pertahanan dan keamanan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pesawat terbang, kapal laut, dan kendaraan darat sebagai alat angkut umum dapat dimodifikasi untuk digunakan sebagai alat angkut militer. Yang kedua, alat komando, kendali komunikasi, komputer dan informasi, atau K4I telah dapat mendukung kebutuhan sipil dan militer, misalnya stasiun bumi kecil, pemancar radio, stasiun relay, dan sebagainya. Baik, selanjutnya dampak positif dan negatif perkembangan iptek dalam bidang pertahanan keamanan. Dampak positif iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan. 1. Peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. 2. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Ketiga, pemulihan personel militer yang dimumpuni yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Keempat,
Penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. 5. Mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang terjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi, contohnya internet. Dampak negatif iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan. 1. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. 2. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. 3. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. 4. Berkaitan dengan teknologi persenjataan pemusnah massal, weapon of mass destruction atau WMD, seperti senjata nuklir dan senjata biologi, dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, cara mengatasi pengaruh iptek di bidang pertahanan dan keamanan negara. 1. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dengan sering mengadakan kegiatan yang mengikut sertakan pihak pertahanan bangsa dengan rakyat. 2. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. 3. Perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan kesatuan bangsa. Terakhir, kesimpulannya adalah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang kian berkembang di masyarakat tentunya juga akan memberikan pengaruh kepada pertahanan dan keamanan suatu negara. Bagaimana negara bisa melindungi masyarakatnya dari serangan musuh dan lawan di era digital ini yang terus mengintai masyarakat dunia, terkhususnya di Indonesia. Serangan-serangan cyber pun mulai masuk langsung ke ranah privasi melalui smartphone maupun aplikasi digital yang dimiliki setiap warga di Indonesia. Ini juga menjadi bagian penting dalam pertahanan keamanan suatu negara. Indonesia sendiri dalam sejarah pertahanan keamanan bermula pada tahun 1945, di mana telah memberikan pengalaman yang berharga dan nilai perjuangan yang penting dihimpun serta disusun dalam suatu konsepsi pertahanan keamanan yang tangguh, ampuh, cepat, dan mumpuni. Disinilah bagaimana upaya dalam pertahanan keamanan suatu negara berdasarkan falsafah bangsa dan ideologi bangsa. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai materi dampak positif dan negatif perkembangan iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.